Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Salsa dari Bimbel Tridaya. Kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat teks pidato. Pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran, informasi dari pembicara kepada halayak ramai atau kepada orang banyak. Nah, bagaimana cara membuat teks pidato? Nih kakak kasih tips-tipsnya ya. Persiapan sebelum membuat teks pidato, yang pertama adalah kita harus mengetahui tema yang akan berlangsung. Misalnya temanya tentang pendidikan, atau tentang kebersihan lingkungan, atau tentang perpisahan. Jadi kita harus menyesuaikan tema pidato kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengetahui durasi lama pidato. Jadi kita harus menyesuaikan isi pidato atau panjangnya pidato berdasarkan durasinya. Kemudian yang ketiga, menyusun kata-kata yang mudah dipahami oleh para pendengar. Nah, selanjutnya ada juga struktur yang harus diperhatikan dalam menyusun teks pidato. Apa aja strukturnya? Struktur pidato terbagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Oke, kita bahas mengenai bagian yang pertama, pembukaan. Nah, di pembukaan juga di dalamnya ada salam pembuka. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk yang kedua ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini biasanya diucapkan dulu kepada seseorang yang lebih kita hormati. Contohnya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang berbahagia teman-teman kelas 6, adik-adik kelas yang saya cintai dan saya banggakan. Selanjutnya ada ucapan syukur. Nah, ucapan syukur ini kita ucapkan kepada Tuhan atas limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena sampai pada detik ini kita masih diberi nikmat yang tiada tara. Salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bagian yang kedua adalah isi pidato. Bagian ini adalah bagian yang inti dari sebuah pidato. Nah, pembicara akan menguraikan secara rinci dan panjang lebar inti materi yang akan disampaikan kepada para hadirin. Nah, agar isi pidato dapat dengan mudah ditangkap isinya oleh para pendengar, nah, pembicara dapat menggunakan penanda seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Penanda-penanda seperti itu juga akan memudahkan penulis dalam menyusun gagasan teks pidato. Bagian yang ketiga adalah penutup pidato. Di dalam penutup pidato terdapat satu simpulan pendek dari uraian sebelumnya. Kedua, ada permintaan maaf kepada hadirin atas kehilafan dan kesalahan yang mungkin terjadi, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang ketiga, ada salam penutup. Dapat juga diisi dengan mengutip pendapat atau kata-kata mutiara atau pantun yang sesuai dengan situasi saat itu. Nah, contohnya, demikianlah sambutan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian perhatikan kutipan pidato dari Mendikbud Pak Nadiem Makarim pada peringatan Hari Guru 2019. Yuk kita perhatikan. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas.
Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Setelah kalian melihat video barusan, kakak kasih pertanyaan buat kalian. Ini dia pertanyaannya. Selidikilah masalah yang dibahas pada kutipan pidato Pak Nadiem Makarim tadi. Oke, kita mulai ya. Anda ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa. Anda di sini adalah guru. Nah, tapi sering diberi aturan daripada pertolongan. Kemudian, membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas. Waktu Anda habis digunakan untuk mengerjakan tugas administratif. Nah, jadi di situ ada tugas, ada juga kendala. Kemudian terpaksa mengejar angka karena didesak pemangku kepentingan. Nah, itu kendalanya ya. Kemudian kendala selanjutnya adalah kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Pintu petualangan di sini maksudnya itu untuk memberikan inovasi pembelajaran kepada murid-murid untuk lebih leluasa dan lebih kreatif lagi dalam pembelajaran. Nah, poin-poin yang tadi itu merupakan tugas dan kendala yang dihadapi oleh guru, sehingga dari pidato tersebut kita dapat mengetahui isi pidatonya itu membahas mengenai masalah tugas dan kendala yang dihadapi oleh guru yang terbentur oleh sistem dan berbagai tanggung jawab administrasi. Nah, itu Tizan, isi atau jawaban pertanyaannya gimana? Udah paham atau jawaban kalian sama? Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kakak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video-video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.